Siapa yang belum pernah mendengar legenda tentang Ratu Pantai Selatan? Saya yakin Anda pernah mendengarnya, walaupun belum pernah melihat wujud aslinya seperti apa. Pengalamanku kali ini sangat berbeda dan menggairahkan. Bagaimana tidak, wanita yang sering aku temui itu ternyata adalah sosok Ratu Pantai Selatan yang sering dibicarakan orang. Pengalaman mistis itu aku alami beberapa bulan yang lalu ketika sedang berlibur di Pantai Pangandaran. Aku berlibur ke sana dalam rangka liburan bersama seluruh karyawan. Awalnya aku bersama teman-temanku ingin menyalakan lampu lampion di pinggir Pantai Pangandaran. Sekitar pukul 8 malam, kami semua berkumpul di pantai dan mulai menyalakan lampion. Layaknya anak kecil yang ketemu mainan baru, kami berteriak dan tertawa kegirangan saat menyalakan lampion itu. Kami tidak sadar kalau kami sedang berada di daerah orang lain. Karena Pangandaran merupakan tempat wisata, sehingga kami merasa bebas untuk meluapkan kegembiraan kami. Saat itu, kami hanya bermodalkan korek api, tanpa bantuan cahaya senter. Kami menyalakan lampion tersebut. Ketika sedang menyalakan lampion itu, salah satu temanku merekam kegiatan yang kami lakukan. Kami semua tertawa kegirangan, sehingga tidak melihat ada keanehan saat itu. Namun, setelah selesai, aku mencoba melihat video yang direkamnya. Aku menemukan sebuah keanehan. Ada cahaya putih melayang dengan tepat di depan kami. Kami sangat yakin itu bukan cahaya senter, karena teman-temanku mengaku tidak ada yang membawa senter saat itu. Dan saat muncul cahaya itu, ada suara yang cukup aneh. Dan suasana pantai saat itu sangat sepi dan gerimis, sehingga tidak ada orang lain selain kami. Aku dan teman-temanku tidak tahu cahaya apa itu yang berwarna putih dan apa wujudnya. Silahkan Anda simpulkan sendiri dari video yang ditayangkan ini. Udah, minggir. Biar. Udah, minggir. Biar. Setelah menonton video itu, aku merasa itu hanya video biasa dan tidak ada artinya. Aku pun cuek dengan video itu. Tetapi, kejadian itu tidak berakhir di situ. Ternyata memiliki efek berlanjut selama aku berlibur di daerah Pangandaran itu. Dan hal-hal mistis sering terjadi saat aku sedang tidur. Ketika sedang tidur malam, aku bermimpi bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik sekali di pinggir pantai. Wanita itu memakai baju tidur berbentuk gaun, berwarna putih sebatas paha. Paha putihnya yang sangat mulus tersingkap dari gaun putih tersebut, seolah-olah melambai padaku. Anehnya, dalam mimpi itu, aku tidak melihat siapa-siapa lagi. Hanya aku dan wanita itu. Lekuk tubuhnya yang indah itu perlahan menghampiriku dan memelukku. Dan dalam mimpi itu, aku melakukan hubungan seksual dengannya. Keesokan malamnya, kejadian itu terulang kembali. Kali ini aku bermimpi naik ke sebuah menara lampu di pinggir pantai. Tiba-tiba dari belakang ada seorang wanita memelukku dengan erat. Keanehan kembali terjadi. Anda pasti bisa menebak, kan? Ya, aku tidak melihat ada siapapun di sekeliling kami.
hanya aku dan wanita yang cantik, seksi, serta menggoda gairah lelakiku. Dan lagi-lagi kembali terjadi hubungan seksual di antara kami. Aku kaget dan terbangun seperti malam sebelumnya. Karena celanaku basah, aku segera bergegas ke kamar mandi. Ketika hendak bangun dari tempat tidurku, aku melihat ada seorang wanita berdiri di pojok kamar hotel. Wanita itu menatap tajam padaku sambil tersenyum. "Siapa kamu?" teriakku. "Ada apa, bro?" tanya teman sekamarku yang kaget mendengar teriakanku. "Nggak apa-apa, bro," jawabku sambil mendorong kepalanya untuk kembali tidur. Malam itu berlalu begitu saja tanpa ada hal-hal yang aneh yang terjadi lagi. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk tidur siang karena ngantuk sekali. Aku menolak tawaran teman-temanku yang mengajak ke Pasir Putih. Ketika sedang tidur siang, lagi-lagi aku kembali bermimpi. Dalam mimpi itu, aku bertemu dengan seorang ratu yang menggunakan pakaian kerajaan seperti di film-film gitu. Pakaiannya dominan berwarna hijau. Dan dalam mimpi itu ia berkata, "Aku Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan." "Kamu mau apa?" jawabku dalam mimpi itu. "Aku menginginkan kamu. Aku mau mengajak kamu tinggal di kerajaanku," ujar wanita itu. Mimpi itu tidak lama karena wanita itu langsung pergi. Mimpiku berlanjut menjadi mimpi horor di mana aku dikejar oleh makhluk-makhluk aneh dan berbulu di sekitar pantai. Aku terbangun setelah mendengar suara teman-temanku yang baru datang dari Pasir Putih. "Ayo bro, kita berenang di laut," ajak temanku. "Enggak, aku mau di kamar aja," jawabku. Seharian itu, aku hanya diam di kamar. Aku takut terjadi apa-apa. Apalagi, dalam mimpi sudah dapat tawaran dari Seharian itu, aku hanya diam di dalam kamar. Aku takut terjadi apa-apa. Apalagi di dalam mimpiku sudah mendapat tawaran dari Ratu Pantai Selatan untuk tinggal di kerajaannya. Hari berlalu dengan sangat cepat. Tak terasa, matahari telah bersembunyi dan malam pun menjelang. Kami semua beranjak tidur karena esok pagi kami akan kembali pulang. Namun, malam itu aku mengalami mimpi yang sangat dahsyat. Mimpi yang menguras emosi dan tenaga. Malam itu, aku bermimpi sedang berdiri di sebuah hutan. Tetapi, aku masih bisa melihat pantai di sekitarku. Tepatnya, aku berdiri di atas gunung atau tebing yang lebat dengan hutan. Ketika sedang berdiri mengamati pantai yang ada di sekitarku itu, tiba-tiba muncul sosok wanita cantik dan seksi itu di sampingku. Ia menghampiriku dan ingin memelukku, namun aku mendorongnya. Tiba-tiba wanita itu menghilang dan muncul di depanku menggunakan pakaian kerajaan. Sekilas aku perhatikan, ternyata wanita yang selama ini berpakaian seksi itu adalah Ratu Pantai Selatan. "Aku mau kamu," ujar wanita itu sambil menunjukku. Aku sangat ketakutan dan berlari sekuat tenaga. Dari pohon-pohon sekitarku muncul makhluk-makhluk menyeramkan yang ingin menangkapku. Dengan sangat ketakutan, aku tiba-tiba terbangun dan kaget. Ketika aku bangun, aku melihat dengan jelas Ratu Pantai Selatan itu berdiri di pojok kamar hotel dan menatapku dengan penuh amarah. Aku hanya bisa komat-kamit membaca doa, sambil keringat dingin menatap sosoknya. Tak lama, wanita itu menghilang dari pandanganku. Dari saat itu hingga pagi, aku tetap terjaga. Aku bisa tidur dengan nyaman setelah di dalam bus perjalanan pulang.